Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu al-khulud fil jannah illa bil a'mal wa fi nuskha aw bin niyyah salihah. Liqaulillahi ta'ala fil haditsil qudsi udkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha bi a'malikum wa khludu fiha bi niyyatikum. Fanwul khair man kana musafiran yanwi bi safari at-tafaqquh fid din wa imtithala hadhihi al-ayah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون حتى ييسر الله له أمور دنياه وآخرته. Bilang kekal dalam kenikmatan di surga itu bil amal, karena sebab amal. Ada dalam keterangan bin niyyah salihah, dengan niat yang soleh. Dalam hadits qudsi dikatakan udkhulul jannata birahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Waqtasimuha bi'amalikum, dan bagilah itu surga sesuai dengan amal kamu. Wa khludu fiha biniyatikum, dan kekalah di dalam surga karena sebab niat-niat kamu. Jadi begini, orang itu masuk ke surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Dalam hadis lan yudkhila ahadan amaluhu al jannah, enggak memasukkan seorang pun amalnya itu ke surga. Jadi bukan surga untuk sebab masuk, bukan amal untuk sebab masuk surga, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma di surga dibagi kenikmatan surga itu sesuai dengan amal gitu. Jadi masuknya itu bukan karena karcis, maksudnya itu surga itu. Yang dirahmati Allah masuk. Setelah itu ada di dalam, dibagi, ada kelas-kelasnya di surga kan. Itu menurut amal masing-masing. Tentunya kalau amalnya lebih banyak dan bagus, akan derajatnya lebih tinggi ada di surga. Darajah yang ada di surga dibagi sesuai dengan amal. Masuk ke surga bukan amal yang menentukan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena itu yang bagus amalnya. Dan amal yang membuat kamu kekal di surga adalah karena niyyah sholihah, gitu maksudnya. Bukan berarti yang masuk surga itu ada enggak kekal, tidak di sini. Amal yang membuat kamu kekal ada di surga adalah yang ada niyyah sholihah. Karena kadang-kadang ada amalnya soleh tapi niatnya enggak solihah, ya percuma. Datang ke majelis ini tapi amalnya soleh, niatnya enggak solihah, ya percuma, enggak ada hasilnya gitu. Fanwu al khair, karena itu niatkan kebaikan dalam segala hal. Dalam perbuatan baik tentunya harus dengan dasar niat baik. Dalam perbuatan yang mubah aja, bukan amal soleh, niatkan dengan yang baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Contoh, man kana musafiran yanwi bisafari at-tafaqquh fid din. Orang yang musafir misalnya, dia niati dalam musafirnya itu untuk mempelajari ilmu agama. Berarti selama perjalanan sudah dia dari itu mendapatkan pahala terus. Amal soleh terus dia. Musafirnya 10 hari dianggap amal soleh. Malah ganjarannya seperti orang jihad fi sabilillah. Man kharaja min baitihi lam yaqsid illa ilman kana fi sabilillah hatta yarji'a, kata Nabi. Siapa orang keluar dari rumahnya enggak ada tujuan kecuali untuk mencari ilmu, berarti dia itu fi sabilillah sampai dia pulang. Atau imtithal, atau melaksanakan perintah Allah, niatnya kalau musafir falula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa lindiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengamalkan amal ini, ayat ini. Kalau sudah orang tadi itu, dia tadi itu setiap gerak-geriknya diawali dengan niat yang baik, maka Allah akan yuyassirullahu lahu umur dunya wa akhiratih. Allah akan menggampangkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Yang jadi ruwet itu kalau niatnya enggak benar.
kerja misalnya, kalau niat tadi itu adalah niat cari rezeki yang halal, untuk nafkah keluarganya, untuk sedekah, gampang nanti pekerjaannya. Urusan akhirat juga digampangkan. Kerja untuk nipu, untuk dia tadi itu merugikan yang lainnya, Allah akan buat ruwet dunia dan akhiratnya. Nah itu, jangan memulai sesuatu dengan niat yang tidak baik, percuma, nggak akan berhasil. Nanti gagal dunia akhirat. Kalau demikian itu. Dasari dengan niat yang baik. Hatta pergi ke kantor, hatta pergi pabrik, hatta pergi ke toko. Dasari niat yang baik. Wa qala radhiyallahu anhu asyi'u hadhihi ad-da'wah 'ala al-manabir wal manair wa illa 'ammatkumun nigam wa rubbama tata'akhkharu al-'uquba an ahli al-jahl wa man huwa fi badiyatin ba'idatin li jahli amma inna kanihan fid dunya saha ma nakhsha illa an takuna fil qulub fataksu wa la tanfa'u adh-dhikra illa man ba yatadhakkar wal hidayah biyadillah innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sebarkan dakwah ini lewat mimbar-mimbar, lewat menara-menara, jangan sungkan-sungkan nanti. Speaker, mikrofon, radio, koran, TV, lewat segala cara sebarkan dakwah. Ajak orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa amatkumun nigam. Kalau enggak berarti balak dari Allah akan rata kepada kamu, menimpa kepada kamu. Kenapa? Karena kalau kita tidak betul-betul mengimbangi antara ajakan setan dengan ajakan dai ilallah ini, maka berarti sudah kita mendaftarkan, mencalonkan daerah kita, keluarga kita diadab oleh Allah. Ada hadis kan itu, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yab'atsanna Allah 'alaikum 'igaban min 'indih fatad'unahu fala yustajabu lakum. Ada riwayat aw la yusallitallahu 'alaikum imaman ja'iran fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Inti negakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sekuat tenaga ente, atau Allah akan mengirimkan adab. Kalau sudah turun adab, nanti doa enggak diterima. Gambarnya begini, walaupun di istighosah tetap diadab oleh Allah. Kenapa enggak ada yang ngimbangi dakwahnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya? Dari riwayat lain, Allah akan menjadikan pemimpin kamu dolim. Kemudian orang-orang yang baik, yang soleh-soleh ngangkat tangannya hatta di masjid, enggak diterima oleh Allah. Akan dia ditindas oleh pemimpin yang dolim. Ini semuanya karena apa? Karena as-sukut anil mungkar. Karena diam daripada kemungkaran, kemudian biarkan hamba Allah ini enggak sholat, enggak baca Quran dan seterusnya. Karena itu dakwah harus ada di mana-mana. Jangan ada yang berhenti. Mungkin azab itu enggak langsung datang. Kenapa? Karena masih ada kesempatan bagi orang yang enggak ngerti untuk supaya ngerti. Allah itu masih ngasih waktu tenggang begitu ya. Ngasih waktu tenggang. Wes dikasih. Be sadar. Enggak sadar-sadar ya teko temenan nantinya. Karena itu jangan main-main urusan yang bikin ini. Yang jelas yang paling parah kalau sudah manusia tadi itu melupakan itu semuanya dan akhirnya hati menjadi kaku. Permasalahannya begini. Orang yang mukmin itu adalah manfaat dengan tadzkir, dengan nasihat.
Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lah kalau nasihat ini enggak disebar ada di mana-mana, berarti penyakitnya orang mukmin ini maksiat tadi itu akan bisa menguat dalam hatinya dan akan taksu qulubuhum, akan menjadi keras hati mereka. Maksiat nonton TV, maksiat dengarkan radio, maksiat ketemu, maksiat enggak diimbangi, dakwahnya enggak diimbangi. Sedangkan dakwah ini yang ngobati daripada hati mukmin yang kena maksiat tadi itu. Radiasi maksiatnya itu yang dalam hatinya, ya dakwah ini yang ngobati, yang menetralkan. Ini enggak diimbangi. Wah, itu adalah bahaya, akan membuat hatinya orang mukmin menjadi kaku dan disitulah diajak lagi untuk khair nggak bisa udah. Karena itu disebar kemana-mana. Sebar dakwah lewat apapun, yang penting dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, bukan lewat maksiat ya maksudnya, lewat apapun yang menjadi perantara untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Wal hidayah biadillah. Wah, enggak ada yang dengarkan, enggak ada yang peduli misalnya al hidayah biadillah. Inti nggak bisa menjadikan orang itu baik karena sebab kamu. Sampaikan aja kebaikan kepada dia, selesai. Jadi bukan berarti targetnya mereka itu adalah harus jadi soleh. Inti laksanakan tugas dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Perkara dia menjadi soleh bukan urusan kamu, Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak memberikan hidayat kepada orang yang kamu sukai. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah yang memberikan hidayat yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wis aksana wae. Ibarat dokter, wis obatono. Bukan dokter itu yang membuat orang itu bisa sembuh. Tugasnya dokter ngobati sudah. Perkara diobati mati atau tambah sakit, ya itu memang Allah yang menghendaki. Cuma tugasnya dokter yang ngobati. Begitulah da'i ilallah, tugasnya menyebarkan dakwah. Kamu tugasnya menyebarkan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Perkara orang itu mau tobat atau yang lainnya, itu bukan urusan kamu. Allah Maha mengetahui siapa orang yang berhak untuk mendapatkan hidayat.